Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irpina Syawalani Kurniawan dengan NPM 230110521004. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 11 April, Prodi PGSD kelas 2B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar. Pada pertemuan 12 ini, saya akan membawakan materi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Pada identitas media terdapat A. Capaian pembelajaran. Peserta didik merefleksikan perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. B. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis berbagai perubahan kondisi alam akibat aktivitas manusia. C. Jenis media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis audiovisual. D. Nama media pembelajaran. Perubahan kondisi alam by Canva. Selanjutnya yang terakhir E. Langkah pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Untuk langkah pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual, 1. Alat yaitu laptop, 2. Bahan aplikasi Canva, 3. Langkah pengembangan. Langkah pengembangan yaitu A. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran. B. Menyiapkan materi tentang perubahan kondisi alam di permukaan bumi dari internet. C. Nyalakan laptop, kemudian download gambar dan video yang berkaitan dengan materi tersebut. D. Buka aplikasi Canva, kemudian download template presentasi yang sesuai dengan tema pembahasan dan yang bisa menarik perhatian siswa. E. Sesuaikan template tersebut dengan mengetik dan memasukkan seluruh materi dan gambar yang dibutuhkan. F. Buat template presentasi sebaik dan semenarik mungkin agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. G. Setelah selesai, download hasil presentasi tersebut. Dan yang terakhir H. Media pembelajaran siap digunakan. Selanjutnya untuk materi pembahasan yang akan saya bawakan yaitu A. Pengertian perubahan kondisi alam, B. Faktor penyebab perubahan kondisi alam, C. Upaya pencegahan perubahan kondisi alam, dan D. Pentingnya menjaga lingkungan alam. Apa sih perubahan alam itu? Perubahan alam yaitu perubahan yang terjadi di alam karena dua faktor, alam itu sendiri maupun faktor manusia. Apakah ada yang tahu faktor alam itu apa? Faktor alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Faktor alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Contoh perubahan akibat faktor alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Yang kedua adalah gunung meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan tersebut dapat berlangsung lama tergantung pada besarnya kekuatan letusan. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernafasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut, gempa bumi, atau letusan gunung berapi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut tersebut. Yang terakhir adalah banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak. Lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman-tanaman rusak. Apakah ada yang tahu faktor manusia itu apa? Perubahan alam yang disebabkan oleh faktor manusia merujuk pada segala bentuk perubahan dalam lingkungan alam yang dipicu oleh aktivitas manusia. Hal ini mencakup dampak negatif yang dihasilkan oleh tindakan manusia terhadap ekosistem alami dan lingkungan secara keseluruhan. Contoh perubahan alam akibat faktor manusia.
Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Yang kedua adalah penebangan hutan liar. Luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir dan longsor. Yang terakhir adalah polusi udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan. Polusi udara berasal dari berbagai sumber, contohnya asap knalpot kendaraan, asap dari pembakaran batu bara atau gas, dan asap tembakau. Materi selanjutnya adalah upaya pencegahan perubahan kondisi alam. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua adalah menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat alam dan ekosistem, dan mencegah pemanasan global dengan menyerap karbon dioksida dari udara. Materi yang terakhir adalah upaya menjaga lingkungan alam. Menjaga alam merupakan salah satu upaya penting agar kita sebagai manusia tetap bisa hidup lama. Alam yang rusak pasti akan membawa dampak yang buruk bagi manusia, sehingga pelestarian alam menjadi hal yang wajib. Kesimpulan dari seluruh materi ini adalah penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan alam demi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Tindakan nyata seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati perlu dilakukan secara bersama-sama untuk mengatasi perubahan kondisi alam yang semakin mengkhawatirkan. Jadi kita harus jaga kehijauannya, jaga kebersihannya, dan kita nikmati keindahannya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.